Masing-masing medan punya keistimewaan sendiri. Kita mulai dari yang pertama. Medan juang Islam yang pertama adalah dakwah. Yang kedua, medan juang Islam yang kedua adalah hisbah. Adapun yang ketiga, medan juang Islam yang ketiga adalah jihad. Sekali lagi saya ulangi, medan juang Islam ada yang pertama dakwah, yang kedua hisbah, yang ketiga jihad. Saudara, ketiga medan juang ini digeluti oleh Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah manusia yang sempurna dan menjadi uswatun hasanah untuk setiap medan juang tersebut. Ibadallah, Nabi contoh yang terbaik untuk dakwah, Nabi contoh yang terbaik untuk hisbah, dan Nabi juga contoh yang terbaik untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk jelasnya kita akan bahas pada malam hari ini satu persatu, insya Allah. Kita mulai dari yang pertama. Pak, Bu, ini sengaja saya sampaikan sebab saya lihat di kita punya negeri mulai dari sejumlah kalangan ulama, kiai, apalagi yang namanya pejabat, mereka ini banyak yang semrawut amburadul di dalam mengartikan medan juang Islam. Mereka tidak bisa membedakan mana dakwah, mana hisbah, mana jihad, sehingga semuanya mereka pukul rata harus dengan metode yang sama. Ini tidak bisa dan tidak boleh terjadi, saudara. Maka itu malam ini insya Allah akan kita lihat apa beda antara dakwah, hisbah, dan jihad, serta apa perannya masing-masing, dan bagaimana metode yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari yang pertama. Bapak Ibu yang saya cintai, medan juang Islam yang pertama adalah dakwah. Sekali lagi, apa? Dakwah. Apa sih arti dakwah? Dakwah itu dari bahasa Arab da'a yad'u dakwatan, artinya mengajak. Dakwah itu artinya mengajak. Yang namanya mengajak, Pak, yang namanya mengajak, Bu, harus santun, harus ramah, harus arif, harus bijak, harus lembut, harus bertata krama. Yang namanya mengajak harus simpatik agar menarik. Makanya dakwah nggak boleh marah-marah, dakwah nggak boleh kasar, dakwah tidak boleh keras, dakwah tidak boleh ganas. Yang namanya dakwah artinya mengajak. Yang namanya mengajak mesti simpatik agar menarik. Kira-kira jelas tidak? Makanya Nabi dikasih tahu oleh Allah tentang metode dakwah, di mana Allah menyatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul azim. Luar biasa tuntunan dakwah yang Allah berikan buat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, dalam ayat ini Allah menyatakan ud'u, ajaklah, ila sabili rabbik, ke jalan Tuhanmu, bil hikmah,
Yang dimaksud hikmah adalah al-ilmun nafi, ilmu yang manfaat. Artinya ilmu yang diamalkan oleh yang punya ilmu itu, saudara. Seperti apa? Seperti orang berdakwah dengan suri tauladan, itu namanya bil hikmah. Jadi tidak melulu dia ngajak orang sholat tapi dirinya nggak sholat, dia ngajak orang puasa tapi dirinya nggak puasa. Itu namanya dakwah bukan bil hikmah, saudara. Dakwah bil hikmah, dakwah dengan suri tauladan, dakwah dengan ilmu, dakwah dengan arif, dakwah dengan bijak. Itulah yang dimaksud dakwah bil hikmah. Enggak sampai di situ, wal mau'izatil hasanah, dan dakwahlah dengan nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang bagus. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan kalau terpaksa kita mesti dialog, mesti diskusi, maka kata Allah wajadilhum billati hiya ahsan, ajak mereka di dalam berdakwah dengan cara jidal, dengan cara dialog, dengan cara diskusi, tapi dengan syarat billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Masya Allah. Pak, Bu, ini ayat Allah turunkan kepada Nabi waktu Nabi mau dakwah di tengah-tengah Yahudi. Waktu Nabi mau dakwah kepada orang Yahudi supaya masuk Islam, Allah kasih tahu, wahai Rasulullah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak mereka itu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, ajak mereka diskusi dengan cara yang terbaik. Ini dakwah kepada orang kafir saja harus begini, saudara. Diskusi dengan orang kafir saja harus sopan, harus santun, harus arif, harus bijak. Apalagi kalau dakwah sesama umat Islam. Karena itu juga lah Allah melarang Nabi bersikap kasar. Dalam ayat lain Allah menyatakan, faqala ta'ala, "Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Masya Allah, saudara. Apa kata Allah kepada Nabi? "Lau kunta faddan ghalidhal qalbi." Hei wahai Rasul, hei wahai Nabi, kalau kamu bersikap kasar, kalau kamu bersikap keras hati, kalau kamu bengis, lan faddu min haulik, orang di sekitarmu akan lari, nggak mau dengar kau punya dakwah. Masya Allah. Jadi kesimpulannya saya mau tanya, kalau begitu Nabi diajarkan oleh Allah untuk berdakwah lembut tidak? Santun tidak? Ramah tidak? Boleh kasar? Boleh keras? Boleh ganas? Itu namanya dakwah, saudara. Itu namanya dakwah. Jadi kalau ada orang mengatakan dakwah nggak boleh keras, betul. Dakwah nggak boleh marah-marah, betul. Dakwah nggak boleh kasar, betul. Dakwah itu mesti lembut, mesti santun, betul. Dakwah itu harus sejuk, betul. Itu namanya dakwah, saudara. Makanya mari kita lihat dakwahnya Nabi, Pak, Bu, ya. Nabi kalau sudah berdakwah di tengah-tengah sahabat luar biasa. Tutur sapanya begitu santun, masuk ke relung hati, ke relung jiwa para sahabatnya, saudara. Radhiyallahu anhum. Dimana saudara kalau Nabi sudah bercerita soal surga, sahabat yang mendengar semua dibuat mabuk kepayang, ingin buru-buru masuk surga. Luar biasa. Dan kalau Nabi sudah bercerita soal neraka, berapa banyak sahabat yang gemeter menangis ketakutan, bahkan ada yang pingsan. Coba lihat dakwah kita punya Nabi, saking sejuknya menusuk masuk ke relung jiwa para pendengarnya, sudah. Maka itu berapa banyak orang-orang kafir yang masuk Islam, begitu mendengar penuturan Nabi soal agama, penuturan Nabi soal akhlak, penuturan Nabi yang memang luar biasa, qaulan balighan, yaitu betul-betul ungkapan yang masuk ke relung hati pendengarnya. Alhamdulillah. Kira-kira sampai di sini jelas tidak?
Jelas tidak? Itulah yang disebut dakwah. Sekarang kita masuk yang kedua, hisbah. Apa sih yang dimaksud hisbah? Yang dimaksud hisbah tidak lain dan tidak bukan adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita di Indonesia biasa bilang amar ma'ruf nahi munkar. Bahasa fikihnya al-hisbah, pakai ha sin ba ta marbuto, hisbah. Nah saudara, hisbah itu ada dua, ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Apa maksud amar ma'ruf? Amar ma'ruf ini dari kata amaro ya'muru amron, perintah menyuruh. Al-amru bil ma'ruf artinya menyuruh berbuat baik, nyuruh. Nah saudara, yang namanya nyuruh, merintah, itu harus tegas. Kalau perintah tidak tegas, nggak ada yang patuh saudara. Jenderal mau kasih instruksi kepada anak buah, kalau nggak tegas, prajurit nggak ada yang patuh saudara. Bupati mau kasih perintah kepada camat dan lurah, mesti tegas. Kalau perintah dari bupati tidak tegas, maka camat dan lurah akan banyak yang membangkang. Bahkan komandan pasukan saja kalau memberi abah-abah kepada prajurit harus tegas. Kalau nggak tegas, prajurit nggak patuh. Coba saya mau tanya, kalau komandan lagi siapin pasukan prajurit, suaranya lantang tidak? Tegas tidak? Ada yang lembek? Siap. Ada begitu? Ada panglima begitu? Siap, gerak. Ada? Bubar pasukan sudah. Coba lihat panglima komandan pasukan tempur, siap, gerak. Suara lantang, tegas. Kenapa? Instruksi. Jadi kalau bicara instruksi mesti tegas. Kalau dakwah lembut. Amar ma'ruf harus tegas. Apalagi nahi munkar. Nahayanha, nahyan, mencegah. Yang namanya mencegah kemunkaran harus lebih tegas. Bahkan kadang-kadang yang namanya mencegah bila terpaksa bisa keras saudara. Jadi jangan dicampur aduk antara dakwah dengan hisbah, nggak boleh. Kalau dakwah mesti lembut, kalau hisbah mesti tegas. Sekarang mari kita lihat hisbahnya Nabi saudara. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Abu Dawud, di sana diceritakan kalau Nabi sudah bicara depan para sahabat, menerangkan mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, mana yang wajib dilakukan, mana yang tidak wajib. Kalau Nabi sedang menerangkan mana baik, mana buruk, mana yang harus dilakukan oleh umatnya, apa disebutkan dalam hadis saudara? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataban nas marra wajhu. Disebutkan saudara, kalau Nabi sudah bicara depan sahabatnya, memberikan penjelasan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh, marra wajhu, merah muka Nabi. Wah marrat aina, merah kedua mata Nabi. Wa ala sauto, lantang suara Nabi saudara. Wastadda ghadabuh, marah Nabi kelihatan saudara, seperti orang lagi marah, keras, tegas. Sampai-sampai sang perawi mengatakan ka'annahu mundiru jaisin. Saking kerasnya Nabi memberikan instruksi, arahan, bimbingan, petunjuk. Ka'annahu mundiru jaisin. Nabi itu
bagaikan komandan pasukan tempur yang sedang memberikan aba-aba, saudara. Masya Allah. Jadi Nabi kalau lagi dakwah lembut, orang bisa menangis dibuatnya, saudara. Nabi kalau lagi dakwah lembut, orang bisa dibuat mabuk kepayang, saudara. Nabi kalau lagi dakwah masuk ke relung jiwa, pelan, tenang, arif, bijak, saudara. Itu kalau lagi dakwah. Tapi kalau Nabi lagi menerangkan mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, mana yang sesat, mana yang tidak sesat, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, mana hak, mana batil, wajah Nabi merah, mata Nabi merah, suara Nabi lantang bagaikan komandan pasukan tempur. Kenapa? Karena amar ma'ruf harus tegas. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi kita mesti ada tempatnya. Ada saatnya kita lembut, ada saatnya kita tegas. Ini dua-duanya contoh dari Nabi, dan Nabi kita sempurna. Nabi mampu lembut menghanyutkan, dan Nabi mampu untuk tegas menggetarkan, saudara. Alhamdulillah. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu amar ma'rufnya Nabi. Lalu bagaimana nahi munkarnya, saudara? Oh, dahsyat nahi munkarnya Nabi. Pak, Bu, ada satu masjid disalahgunakan oleh orang-orang munafikin, saudara. Mereka bangun masjid, janji kepada Nabi itu masjid mau digunakan untuk kebaikan. Mereka mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, demi Allah, in aradna illal husna, kami tidak punya niat apa-apa untuk membangun masjid tersebut kecuali hanya kebaikan. Karena dia mengatakan niatnya baik, Nabi izinkan mereka bangun masjid, saudara. Tapi ternyata begitu masjid sudah jadi, masjid tersebut dijadikan sebagai tempat kerusakan ibadah. Tadinya Nabi tidak tahu, sampai orang-orang munafik ini yang setelah selesai membangun masjidnya datang kepada Nabi, ya Rasulullah, qad banainal masjid. Wahai Rasulullah, kami sudah selesai membangun masjid, tolong mampir ke tempat kami, sholat sekali saja bersama kami. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Kata Nabi, kunna ala safarin, sayang sekali sekarang ini kami sudah siap musafir untuk mengurus masalah di Tabuk. Tapi in rojakna insyaallah, kata Nabi. Tapi nanti kalau kami sudah pulang selamat panjang umur, kami kembali, kami akan datang ke masjid kalian untuk sholat bersama kalian. Begitu selesai urusan, Nabi pulang ke Madinah, sahabat sudah siap semua mau berangkat ke masjid tersebut, saudara, untuk menghargai warga kampung tersebut yang sudah bersusah payah membangun masjid. Ketika itu datang utusan Allah yang mulia, Sayyiduna Jibril alaihi salam. Jibril datang membawa wahyu dari Allah. Allah kasih tahu nabinya, wahai Rasul, wahai Nabi, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Wahai Rasulullah, orang-orang yang membangun masjid tersebut sudah menjadikan masjid mereka sebagai tempat diraran, sebagai tempat kerusakan, wa kufran, sebagai tempat kekufuran, wa tafriqan bainal mu'minin, bahkan mereka jadikan masjid tersebut sebagai tempat untuk memecah belah orang beriman. Masya Allah, masjid digunakan untuk maksiat, merusak umat, saudara. Begitu Nabi dapat wahyu tadi, bahkan di ayat berikutnya Allah katakan kepada Nabi, la taqum fihi abada. Hei Muhammad, la taqum fihi abada, engkau tidak boleh datang ke masjid tersebut, kau tidak boleh masuk ke masjid tersebut, kau tidak boleh berdiri sholat di sana abadan, selamanya. Masya Allah. Begitu Nabi dengar, beliau terkejut, kaget, saudara. Begitu beliau kaget, beliau kumpulkan para sahabat. Apa kata beliau? Idhabu ila hadal masjidil zalimi ahlu. Hei para sahabatku, aku tidak jadi berangkat ke sana, Allah larang aku, enggak boleh. Kata Nabi, idhabu, berangkatlah kalian
ila hadal masjid ini ahluh, berangkat kalian datangi itu masjid yang pengurusnya sudah berbuat zalim. Masjid dijadikan tempat untuk mecah belah orang beriman. Sampai di sana kata Nabi, fahdimuhu, rubuhkan itu masjid, wahrikuhu, dan bakar itu masjid. Masya Allah. Para sahabat dapat perintah begitu, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Kami dengar, kami siap lakukan ya Rasulullah. Mereka berangkat. Sampai di sana pengurus masjid disuruh keluar semua, jamaah disuruh keluar, masjid itu dirubuhkan dan dibakar rata dengan panah, saudara. Inilah yang disebut Masjid Dirar. Kenapa dibakar oleh Nabi? Karena Nabi melihat di situ ada kemunkaran yang luar biasa, merusak persaudaraan umat Islam, ingin menghancurkan persaudaraan orang beriman. Ini kemunkaran dan ini harus dicegah oleh Nabi, saudara. Itu nahi munkarnya Nabi. Saya tanya kepada yang hadir, tegas tidak? Tegas tidak? Tegas tidak? Saudara, masjid dipakai ngerumpi oleh orang-orang munafik, ngejelekin sahabat, ngadu domba umat, itu merusak. Itu namanya masjid merusak umat. Sekarang saya tanya, pabrik minuman keras merusak umat tidak? Jujur jawab semua yang ada di sini, merusak tidak? Merusak. Tempat pelacuran merusak tidak? Merusak. Sarang aliran sesat merusak tidak? Merusak. Tempat perjudian merusak tidak? Merusak. Sarang-sarang film porno merusak tidak? Merusak. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, kalau masjid saja yang merusak boleh dibakar, bahkan dibakar oleh Nabi, lalu bagaimana pabrik minuman keras? Bakar tidak? Jawab semua, bakar tidak? Bakar. Kalau masjid saja, masjid dipakai untuk merusak umat, dibakar oleh Nabi. Lalu bagaimana pabrik minuman keras, sarang judi, sarang narkoba, sarang aliran sesat? Takbir. Itu namanya hisbah, saudara. Itu namanya hisbah, bukan dakwah, bukan, lain lagi. Kalau ada ustadz datang ke lokasi pelacuran, mengumpulkan pelacur terus memberikan nasihat agar mereka taubat, itu dakwah namanya. Itu namanya dakwah. Apa boleh begitu Habib? Bagus, memang harus begitu, dakwah. Tapi kalau sudah laskar FPI datang ke tempat pelacuran, rubuhin, bakar, itu bukan dakwah, hisbah. Lo apa itu benar juga Habib? Baru nggak ada yang salah di sana, saudara. Dakwah memang harus lembut, hisbah memang harus tegas. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi jangan dicampur aduk. Ada yang protes FPI apa-apaan tuh, kok dakwah begitu? Ini kita bukan lagi dakwah, lagi hisbah. Kalau dakwah lembut, kalau hisbah memang mesti tegas, saudara. Nah, jadi supaya umat jangan rancu. Yang mampu dakwah silakan dakwah, yang mampu hisbah silakan hisbah. Masing-masing harus saling menghargai. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Dakwah dikasih contoh dari Nabi, hisbah ada contohnya dari Nabi. Kita punya dalil. Ini bukan ngarang, saudara. Nabi yang mengerjakan. Sallu ala nabi, sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itulah yang disebut dengan hisbah. Nah, sekarang yang ketiga, jihad. Saudara, kalau bicara jihad, jihad ini bukan lembut, bukan tegas, keras. Loh kenapa? Sebab pengertian jihad di dalam ilmu syariat adalah al-qitalu fi sabilillah, perang di jalan Allah. Jihad secara bahasa badlul juhdi fi ta'atillah, mengerahkan segala kemampuan untuk taat kepada Allah. Betul. Sholat dengan sungguh-sungguh jihad,
cari nafkah yang halal, jihad. Puasa dengan sungguh-sungguh, jihad. Itu makna umum. Yang saya bicarakan di sini bukan makna umum, makna khusus. Jihad fil makna istilahi, fil makna syar'i, fil makna fikhi, al-qitalu fi sabilillah. Jihad dalam arti khusus menurut para fuqaha ahli syariat, jihad itu adalah perang di jalan Allah. Nah, kalau yang namanya perang, ada pertumpahan darah, ada pemusnahan harta benda, bahkan ada nyawa yang melayang, saudara. Itu perang. Karenanya yang namanya perang tidak ada kelembutan. Nggak ada perang lembut, saudara. Ada perang lembut main kitik-kitikan? Nggak ada, saudara. Bahkan perang bukan lagi tegas, mesti kelas. Itu perang, saudara. Makanya kita lihat perangnya Nabi alaihi salatu wassalam di perang Badar. Berapa banyak sahabat Nabi yang terbunuh? Berapa banyak orang kafir yang terbunuh? Bahkan di perang Uhud, berapa puluh sahabat Nabi yang terbunuh, mati syahid, saudara. Sampai Nabi, saudara, jatuh dari kudanya. Pak, Bu, Anda mesti tahu, Nabi kalau sudah mimpin perang, beliau menjadi panglima, beliau tidak ngumpet di kemah, tidak. Bukan kayak jenderal zaman sekarang. Jenderal zaman sekarang, prajurit perang dia nunggu di kemah, begitu prajurit kalah dia ambil helikopter dia lari. Itu jenderal zaman sekarang, betul? Betul. Nabi enggak, saudara. Nabi memimpin perang, beliau di atas kuda perangnya paling depan, beliau yang memberikan komando, gempur musuh, saling serang. Bahkan di perang Uhud, saudara, beliau terjatuh dari kudanya, beliau dihantam oleh musuh sampai gigi geraham beliau pecah, saudara. Sampai jidat beliau kening ini pecah, saudara. Sampai pundak beliau kena senjata terbelah. Sampai Nabi terluka. Ini perang, dan itu dilakukan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di saat-saat kritis, begitu Nabi sudah terjatuh dalam keadaan luka, musuh mengepung, ada yang siap menunjukkan anak panahnya, ada yang siap melempar tombaknya. Mereka ingin bunuh kita punya Nabi, saudara. Ketika itu beberapa orang sahabat setia Nabi, saudara, begitu lihat Nabi di saat kritis, mau ditumbak, mau dipanah, mereka rame-rame lari menuju Nabi. Mereka tomprok badan Nabi. Sahabat menumpuk untuk menutup badan Nabi. Kenapa? Mereka sediakan punggung mereka agar badan mereka yang dipanah, agar badan mereka yang ditombak. Mereka siap mati asal jangan Nabi yang mati. Takbir. Ini perang. Jadi jujur, kalau gitu perangnya Nabi lembut atau keras? Lembut atau keras? Darah tertumpah, sudah. Enggak ada perang lembut. Kita berhadapan dengan musuh, perang lawan Amerika. Tentara Amerika mau nembak kita. Nah, tahu-tahu begitu kita mau tembak, kita pakai dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kita mesti lembut, jidat kita bolong duluan. Betul? Enggak, kalau yang namanya perang adu duluan, saudara. Kau tembak saya atau saya yang tembak kau duluan. Bunuh atau dibunuh, itu perang. Nah, makanya mesti dipisah. Jangan ayat dakwah dibawa ke perang, nggak boleh. Jangan juga dibalik, ayat perang dibawa ke dakwah, nggak boleh. Nah, kalau ayat perang, mari kita lihat apa kata Allah dalam Al-Quran kepada Nabi. Qala Allah subhanahu wa ta'ala li nabiyhi sayyidina Muhammad. Allah menyatakan kepada nabinya yang tercinta, saudara, apa kata Allah? Qala ta'ala ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim. Subhanallah. Kata Allah, ya ayuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffara wal munafiqin, perangi orang-orang kafir, perangi orang-orang munafik, waghluz alaihim, perlakukan mereka dengan keras. Allah yang suruh di medan tempur, perlakukan mereka dengan keras. Allah nggak suruh lembut, saudara.
Kalau lagi dakwah, Allah nggak kasih keras. Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu keras, hai Muhammad, kalau kamu kasar, nanti orang bubar, nggak mau dengar kau punya dakwah. Makanya kalau dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dalam dakwah Nabi nggak dikasih keras, tapi dalam jihad jahidil kuffar wal munafiqin, perangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wajlud alaikum, perlakukan mereka dengan keras, kerasi mereka. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Jadi nggak usah kaget. Nggak usah kaget, yang namanya perang memang ada yang mati, yang namanya perang ada yang dibunuh, yang namanya perang ada harta benda yang musnah. Perang. Jadi saudara, kalau kita sudah mengetahui sedemikian rupa, inilah 3 medan juang Islam: dakwah, hisbah, dan jihad. Dakwah harus lembut, hisbah mesti tegas, jihad harus keras, saudara. Itulah yang pernah dilakukan oleh Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, Nabi sosok yang sempurna, al-insanul kamil, manusia sempurna, tiada celah, saudara. Justru karena kesempurnaan Nabi itulah beliau mampu dakwah dengan sangat mempesona. Beliau mampu melakukan hisbah dengan penuh wibawa, dan beliau mampu, saudara, untuk melakukan jihad dengan gagah dan beraninya. Itulah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu bagaimana dengan kita di zaman sekarang, saudara? Kita ini umat Nabi yang ada di zaman sekarang, baik itu habaib maupun kiai, ulama, ajengan, tidak ada yang sempurna, karena kita bukan malaikat, bukan nabi. Betul? Nah, di antara kita ada yang bagus dakwahnya tapi tidak mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ada yang bagus hisbahnya, amar ma'ruf nahi munkarnya, tapi nggak mampu jihadnya, saudara. Ada yang berani jihadnya, tapi kalau disuruh dakwah nggak bisa, saudara. Nah, kita ini banyak kekurangan. Nah, karenanya kalau kita tahu kita banyak kekurangan, kita harus saling menyempurnakan, bukan saling menjatuhkan. Harus saling menyempurnakan, saudara. Nah, Bapak Ibu yang saya cintai, saya sering masuk pleret. Beberapa tahun yang lalu, dari tahun 90, saya masuk dari kampung ke kampung, kampung ke kampung di seluruh pleret ke Purwakarta sampai ke Cirata, saudara-saudara. Saya sering sampaikan perumpamaan seperti ini. Saya katakan, medan juang Islam itu bisa diibaratkan pekerjaan para petani. Pekerjaan para petani. Dakwah itu nanam padinya, sedangkan hisbah dan jihad itu memberantas hamaknya, saudara, seperti memberantas tikus yang tiap saat bisa merusak ladang, merusak padi. Nah, sekarang mari kita lihat, saudara, kalau semua habaib dan semua ulama, semua ajengan setiap hari hanya sibuk dengan dakwah saja, tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada yang jihad, semua se-Indonesia sibuk hanya dengan dakwah, lembut, santun, simpatik, menarik, tapi yang amar ma'ruf nahi munkar tidak ada, yang jihad tidak ada. Ini kondisinya sama seperti para petani se-Indonesia, semuanya setiap hari sibuk menanam padi, tapi hamaknya tidak diberantas, saudara. Saya mau tanya sama orang pleret yang masih kenal pertanian,
Kalau kita nanam padi tapi tikus tidak kita bunuh, hama kita biarkan, kira-kira panennya rusak tidak? Rusak tidak? Nggak bisa kita panen, saudara. Nggak bisa. Begitu juga dakwah tanpa hisbah, tanpa jihad, hasil dakwah dia akan dirusak. Karena iblis tidak akan diam, ahli-ahli maksiat tidak akan diam. Mereka akan selalu berupaya untuk merusak hasil dakwah para ulama, saudara. Jangan lupa, orang-orang sesat di sekitar kita begitu banyak. Orang-orang yang ingin menghancurkan hasil dakwahnya ulama begitu banyak. Jadi kalau tidak ada hisbah, tidak ada jihad, jangan mimpi hasil dakwahnya akan bagus, saudara. Kira-kira jelas tidak? Sebaliknya, andai kata para habaib, para kiai, para ajangan se-Indonesia semuanya sibuk dengan hisbah dan jihad, saudara. Setiap hari, tiada hari tanpa jihad, tiada hari tanpa amar ma'ruf nahi munkar, perang lawan pelacuran, perang lawan narkoba, perang lawan aliran sesat, bahkan siap perang melawan orang-orang kafir yang mau membantai kita, saudara. Tapi tidak ada yang dakwah. Tidak ada yang dakwah, saudara. Semuanya serba keras. Tidak ada yang dakwah, saudara. Itu yang terjadi, sama persis seperti para petani se-Indonesia. Tiap hari sibuk memberantas hama, setiap hari sibuk membunuh tikus, padinya nggak ditanam-tanam. Tiap hari tikus dibunuh, padi nggak ditanam-tanam. Mau panen apa? Tikus. Panen apa? Tikus. Mau panen tikus? Oh. Jadi saudara, sengaja saya sampaikan begini supaya kita tahu betapa pentingnya dakwah, betapa pentingnya hisbah, betapa pentingnya jihad. Ini ketiga-tiganya harus kita laksanakan, nggak boleh kita tinggal, saudara. Bahaya. Petani yang cerdas, petani yang ideal, petani yang menanam padi sekaligus juga memberantas hama. Tapi tidak setiap petani mampu. Ada petani yang pintar mencangkul tanah, pintar meluku tanah, pintar menebar bibit, saudara. Tapi begitu untuk memberantas hama, dia tidak tahu caranya, saudara. Bagaimana dengan petani macam ini? Tidak apa-apa, dia mampu menanam dengan baik, teruskan saja nanam padi. Lalu bagaimana memberantas hamanya? Silakan minta bantuan saudaranya yang punya keahlian dan keterampilan dalam pemberantasan hama. Dengan bekerja sama, sinergi, panennya tetap akan berhasil. Betul? Begitu juga ulama, begitu juga para habaib. Habaib yang ideal, ajangan yang ideal, kiai yang ideal, ulama yang ideal, ulama yang melakukan semua medan jua. Dia dakwah, dia hisbah, dan dia jihad, saudara. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nabi dan semua sahabat, mereka semua dakwah, mereka semua hisbah, dan mereka semua jihad. Nggak ada mereka pisah, sudah. Jadi habaib yang ideal, habib yang ideal, kiai yang ideal, ulama yang ideal, ajangan yang ideal, yang mau dakwah, mau hisbah, dan mau jihad sekaligus. Tapi tidak semua habib bisa, tidak semua kiai dan ajangan bisa. Ada yang pinter dakwahnya, nggak mampu hisbah dan jihadnya, saudara. Ada yang berani jihadnya, tapi nggak bagus dakwahnya, saudara. Pada kondisi semacam itu nggak apa-apa, biarkan saja ulama yang hanya mampu dakwah, teruskan dakwahnya, silakan. Tapi syarat dia harus mendukung, menyokong, minimal mendoakan ulama-ulama lain yang melakukan hisbah dan jihad, saudara. Begitu juga sebaliknya, mereka yang mampu jihad, teruskan jihadnya. Tapi jangan lupa,
di sela-sela perjuangan dia. Doa mujahidin itu makbul, saudara. Doanya orang yang berjihad luar biasa. Selipkan doakan saudara-saudaranya yang sedang berdakwah, saling dukung, saling cinta, sinergi, umat Islam akan jaya, saudara. Betul, betul. Jadi jangan saling menjatuhkan. Oh, ada Habib, ada Kiai, ada ajengan yang dakwahnya lembut, saudara. Nah, kemudian begitu dia lembut, pengikutnya banyak, orang hormati dia, kemudian apa? Tertipu, gurur. Dia merasa dirinya paling suci, kemudian yang lain disalahkan sama dia, saudara. Oh, kalau ada orang hizbah jihad, merasa apa tuh? Itu nggak sesuai dengan Nabi. Itu ekstremis, itu radikalis, itu teroris. Dia tertipu, dia merasa dirinya yang paling suci, saudara. Ini dia nih, kadang-kadang orang dakwah lembut, lupa diri, merasa diri sok suci, saudara. Nggak boleh. Begitu juga sebaliknya. Ada yang jihadnya hebat, hizbahnya hebat, keluar masuk penjara, saudara, ditembak, mau dibunuh orang, dia lawan, Allah kasih kemenangan, luar biasa. Tapi akhirnya lupa diri dari jadi sok jago, saudara. Begitu sok jago dia celak orang yang dakwah lembut. Apa tuh? Habib-habib, kiai-kiai ajakan yang dakwahnya lembut, lembek kayak bubur, ayam sayur, sontoloyo. Masya Allah, enggak boleh, saudara. Ini namanya takabur, sok jago. Betul? Enggak boleh. Yang lembut dukung yang tegas, doain. Yang tegas lembut, yang tegas dukung yang lembut, dan doakan, saudara. Ini yang akan membuat kita jaya. Selembut apapun, kalau dia sudah mencela, mencaci maki ulama lain yang melakukan hizbah atau jihad, berarti dia sudah salah jalan, saudara. Setegas dan seberani apapun dia di dalam melakukan jihad, tapi ternyata seenaknya dia mencaci maki, merendahkan, melecehkan mereka yang berdakwah dengan lembut, berarti mereka juga sudah salah jalan, saudara. Nah, maka itu kita lihat diri kita mampunya di mana. Anda mampu tiga-tiganya, mampu dakwah, hizbah, jihad, laksanakan tiga-tiganya. Oh, Anda cuma mampu satu, dakwah saja, teruskan dakwahnya, saudara. Syaratnya satu, jangan langgar syariat, titik. Anda mau lembut boleh, asal jangan langgar syariat, jangan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Anda mau berjuang dengan tegas, silakan. Yang penting jangan langgar syariat, jangan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Anda mau jihad dengan keras, silakan. Tapi juga jangan melanggar syariat. Tidak boleh untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Nah, itulah medan juang yang perlu kita kenal, apa yang disebut dakwah, hizbah, dan jihad. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi saya mau tanya semua yang ada di sini, dakwah medan juang Islam ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Baik, dakwah itu mesti keras atau lembut? Tegas atau lembut? Baik, yang namanya hizbah, saudara, saya tanya, lembut atau tegas? Lembut atau tegas? Yang namanya jihad, lembut atau keras? Jadi nggak usah kita saling menyalahkan. Kira-kira paham tidak? Iya, jangan begitu kita lihat ada laskar FPI serbu tempat sarang film porno dihancurkan. Wah, ini nggak sesuai sunnah Nabi. Masa dakwah begitu? Dakwah kan mesti lembut. Ya, dakwah mesti lembut tuh bukan lagi dakwah, Pak. Itu lagi hizbah. Hizbah memang harus tegas. Kalau dakwah lembut, datang ke tempat pelacuran, kumpulkan pelacur, nasihati biar dia tobat kembali ke jalan Allah, itu dakwah. Nah, yang mampu untuk dakwah begitu silakan. Itu juga berat, saudara. Kenapa? Karena dakwah dengan lembut di hadapan pelacur, Anda butuh iman kuat. Kalau Anda imannya nggak kuat, selesai dakwah tawar menawar, bisa kacau, betul? Rontok tidak iman. Makanya yang dakwah begitu imannya mesti kuat. Dakwah, kumpulkan pelacur, kasih nasihat biar tobat, imannya mesti kuat, nggak boleh tergoda, saudara. Makanya tadi saya katakan, ini medan juang semua memerlukan syarat-syarat yang khusus, memerlukan orang-orang yang khusus. Nggak sembarang orang bisa memainkannya. Alhamdulillah.
Kesimpulannya, apakah kita dakwah hizbah atau jihad? Kita wajib untuk bersatu di jalan Allah. Betul? Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah, kepada tali Allah, kepada hukum Allah, kepada ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, oleh para ahlul baitnya, oleh para sahabatnya, oleh para ulama salaf kita. Pegang teguh. Wala tafarraqu. Jangan sekali-kali engkau sekalian bercerai-berai. Jadi saya tanya semua, siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Takbir. Alhamdulillah. Tapi ingat, kalau saya katakan bersatu, bukan sembarang bersatu, bersatu dalam yang hak. Sebab di Indonesia sekarang banyak orang bersatu dalam korupsi. Jadi korupsinya berjamaah, rame-rame. Bersatu dalam maksiat, bersatu dalam dosa, nggak boleh. Kita diperintahkan bersatu dalam yang hak, bersatu dalam kebenaran, bersatu dalam hukum Allah, bersatu dalam perjuangan Islam, bersatu bukan dalam kebatilan. Saya diprotes, Habib Rizik, Anda ceramah di mana-mana bicara persatuan, tapi Anda sendiri pernah ribut tuh sama satu kiai. Di mana bersatu? Saudara, Habib dengan Habib, atau kiai dengan kiai, atau Habib dengan kiai, mustahil bisa bersatu kalau yang satu memperjuangkan yang hak, yang lain membela yang batil. Nggak bisa, saudara. Allah mengatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa la talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Nggak boleh, hak dan batil tidak boleh disatukan dan tidak akan pernah bisa bersatu. Hak dan batil mustahil akan bersatu. Sampai hari kiamat, hak dan batil akan terus berhadap-hadapan, akan terus perang, akan terus bermusuhan, akan terus bertempur. Tidak peduli datangnya dari siapapun, saudara. Makanya kita lihat, tatkala dulu seorang raja yang zalim yang bernama Namrud datang membawa kebatilan, saudara, Allah kirim Nabi Ibrahim alaihi salam membawa yang hak. Terjadi pergumulan antara hak dengan batil, nggak bisa disatukan, sampai akhirnya Allah memenangkan yang hak yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di hadapan Namrud yang zalim. Namrud dan kebatilannya Allah hancurkan di hadapan Nabi Ibrahim yang membawa yang hak, saudara. Berlalu masa Ibrahim, datang, saudara, yaitu masa seorang raja yang tidak kalah zalimnya, yaitu Fir'aun, yang sampai-sampai, saudara, ucapannya dianggap hukum, kata-katanya dianggap undang-undang, rakyatnya tidak ada yang berani protes, tidak ada yang berani kritik. Akhirnya Fir'aun mengaku, Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Fir'aun datang membawa yang batil. Allah tidak biarkan, Allah kirim, saudara, kalimullah Musa alaihis salam datang membawa yang hak, berhadapan dengan Fir'aun. Walaupun Fir'aun bala tentaranya begitu kuat, harta bendanya begitu berlimpah, saudara, sampai-sampai Nabi Musa dan pengikutnya dikejar-kejar, mau dibantai oleh Fir'aun. Tapi apa yang terjadi? Allah tenggelamkan Fir'aun dengan kebatilannya di tengah lautan yang dalam, di depan mata Musa alaihissalam. Alhamdulillah. Batil hak nggak bisa, saudara. Disuruh bersaudara, disuruh bersatu nggak bisa, nggak bisa, saudara. Kalau batil dan hak berjumpa, pasti perang, pasti ribut sampai hari kiamat. Makanya perang antara hak dan batil adalah harbun daim, perang abadi. Hak dan batil perang abadi, tidak akan pernah berhenti, saudara, sampai hari kiamat. Karena iblis sudah bersumpah di hadapan Allah,
untuk menyesatkan anak keturunan Adam, dan iblis sudah minta ditangguhkan oleh Allah agar tidak dimatikan sampai hari kiamat, sudah. Dan Allah terima, Allah kabulkan penangguhannya, saudara. Dan Allah beri kesempatan kepada iblis, saudara, untuk melaksanakan apa yang diinginkannya. Tapi Allah akan melindungi hamba-hamba yang beriman, hamba-hambanya yang mukhlis, yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Alhamdulillah. Maka itu saya mau tanya, perang antara iblis dan manusia abadi tidak? Sampai hari kiamat tidak? Apa bisa damai? Enggak bisa, saudara. Hak dan batil enggak bisa damai, saudara. Maka itu hari ini, malam ini, kalau saya katakan mari kita bersatu, bersatu dalam yang hak, bukan dalam yang batil. Ada Habib bela yang hak, ada Habib bela yang batil. Saya mau tanya, bisa bersatu? Bisa bersatu? Hak dan batil bisa bersatu tidak? Bisa bersatu tidak? Baik, saya mau tanya Anda, kalau hak dan batil berhadapan, Anda bela yang batil atau yang hak? Bela yang batil atau yang hak? Betul. Bahkan netral pun tidak boleh. Kalau hak dan batil bertempur, netral nggak boleh, sudah. Barang siapa yang netral antara hak dan batil, dia batil. Batil. Hak dan batil kalau sudah bertempur, wajib untuk kita mendukung yang hak, melawan yang batil. Itu kewajiban orang yang beriman. Nah, sekarang kiai, ada kiai bela yang hak, ada kiai bela yang batil. Mana yang kita bela? Kiai batil atau kiai hak? Kiai batil atau kiai hak? Nah, sekarang ada umaro, saudara, bawa kebatilan, ulama bawa yang hak, bela yang mana? Umaro atau ulama? Umaro atau ulama? Sekarang kita balik, umaronya yang hak, ulamanya yang batil, bela yang mana? Ulama atau umaro? Baik, sekarang ada Habib dan kiai. Habib bawa hak, kiai bawa batil, bela kiai atau bela Habib? Kiai atau Habib? Nah, sekarang kita balik, kiainya bawa yang hak, Habibnya bawa yang batil, bela Habib atau kiai? Habib atau kiai? Artinya ini bukan urusan Habib, bukan urusan kiai, bukan urusan pejabat, bukan urusan ulama. Ini urusan hak dan batil. Titik. Siapapun yang membela kebatilan tidak boleh kita bela. Apakah dia Habib, apakah dia kiai, apakah dia ajaran, apakah dia pejabat, haram kita membela kebatilan. Betul. Tapi siapapun membawa yang hak, apakah itu Habib, apakah itu kiai, apakah itu ajaran, apakah itu pejabat, kalau dia datang membawa yang hak, wajib untuk kita bela dan kita menangkan. Betul. Takbir, takbir, takbir. Alhamdulillah. Jadi jangan kaget kalau besok-besok lihat Habib sama kiai ribut. Jangan kaget dulu, lihat yang hak yang mana, yang batil yang mana. Nggak usah bingung. Jangan ngomong kok kiai sama kiai ribut. Nggak boleh dong. Enggak, justru saya mengatakan kiai sama kiai wajib ribut, sudah. Yang bagaimana yang wajib? Yang hak dengan yang batil wajib ribut, betul. Nggak bisa dia damai, saudara. Tapi kalau kiai hak dengan kiai hak tidak boleh ribut, wajib damai, betul. Tapi kalau yang batil nggak bisa. Makanya kalau saya ditanya Habib kiai sama kiai boleh berkelahi tidak? Ya tergantung. Kalau kiainya hak, sama-sama hak, nggak boleh diribut. Tapi kalau kiai yang satu hak, kiai yang satu batil, wajib ribut, wajib ribut. Insya Allah. Saya tanya, batil dan hak wajib ribut tidak? Wajib perang tidak? Sampai kapan? Nah, ini yang mesti kita pahami. Jadi jangan kaget dulu. Nah, sekarang saya mau tanya, ada kiai, saudara, meminta kepada pemerintah supaya Ahmadiyah dibubarkan karena dia aliran sesat, betul? Saya tanya, ini kiai tuntutannya batil atau hak? Batil atau hak? Terus ada kiai lagi bela Ahmadiyah, malah dibilang Ahmadiyah nggak sesat. Saya tanya, ini ajaran kiai macam ini hak atau batil? Hak atau batil? Mana yang kita mesti bela, batil atau hak? Batil atau hak? Takbir. Jadi nggak usah peduli, saudara, siapapun, mau Habib, mau kiai, mau siapapun, coba-coba bawa kebatilan, saudara, nggak boleh kita biarkan. Nggak boleh. Jatuhnya para habaib,
Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi, para ahlul bait, Fatimah Zahra, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Tidak ada yang membawa kebatilan, saudara. Datu-datunya para habaib, kakek moyangnya para habaib, dari mulai Rasul dan para ahlul baitnya, semua datang membawa yang hak, tidak membawa kebatilan. Makanya kita lihat sampai Sayyidina Husain ibn Ali ibn Thalib radhiyallahu ta'ala an untuk membela yang hak, beliau rela untuk mengorbankan nyawanya sampai dibantai di padang Karbala, saudara. Insya Allah. Jadi ini urusan hak batil. Kenapa Sayyidina Husain mengorbankan nyawanya? Kenapa dia rela dibunuh di tengah padang Karbala bersama keluarganya, saudara? Kenapa? Jawabannya singkat, karena dia tidak ridho untuk tunduk kepada kebatilan. Begitu anak cucu Nabi sampai hari ini dimanapun mereka berada, wajib untuk membela yang hak, tidak boleh tunduk kepada kebatilan, saudara. Takbir. Insya Allah. Ketika Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu dibantai di padang Karbala, bahkan anaknya yang masih bayi pun yang bernama Ali Al-Asghar dibunuh, saudara. Anak-anak beliau dibunuh, keponakannya dibunuh, adik-adiknya dibunuh, saudara. Tapi ada beberapa keluarga yang tidak dibunuh ketika itu. Satu-satunya putra Sayyidina Husain di Karbala yang tidak dibunuh adalah Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu. Andai kata Imam Ali Zainal Abidin dibunuh, maka hari ini habaib dari turunan Sayyidina Husain tidak ada, saudara. Inilah pertolongan Allah. Beliau diselamatkan oleh Allah. Akhirnya beliaulah yang menurunkan keturunan Sayyidina Husain sampai hari ini, sehingga sampai keturunannya menginjakkan kakinya di bumi Indonesia untuk menyebarkan Islam di negeri ini. Itulah yang kita kenal dengan nama Wali Songo. Mereka semua habaib dari turunan Sayyidina Husain. Kemudian belum lagi habaib-habaib yang lainnya datang ke Kalimantan, datang ke Irian, datang ke Maluku, datang ke Ambon, datang ke Sumatera. Mereka di mana-mana menyebarkan Islam. Alhamdulillah. Jadi kalau zaman sekarang ada kiai, ada ustadz mengaku ngerti Islam, mengatakan keturunan Nabi sudah tidak ada, dia nggak baca sejarah. Suruh ngaji yang benar. Kalau ngajinya belum sampai, jangan jadi kiai dulu, saudara. Baca dulu yang betul. Jangan seenaknya ngomong turunan Nabi udah nggak ada, semuanya udah habis, semuanya udah dibantai. Kau baca sejarah di mana? Nggak boleh kita menafis sedemikian rupa. Ini fakta sejarah. Ada jaminan dari Allah dan Rasulnya, dan wajib umat Nabi Muhammad SAW untuk cinta kepada ahlul bait Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada keturunan Nabi. Tetek. Tapi saya ingatkan kepada para habaib tidak boleh mengemis cinta, saudara. Orang mau percaya, cinta, tidak ada urusan. Kewajiban habaib lanjutkan perjuangan datuknya Rasulullah untuk memperjuangkan yang hak apapun resikonya. Betul? Takbir. Saya sampaikan sedemikian rupa karena ini kewajiban agama. Rugi orang-orang yang mengaku cinta Nabi, orang-orang yang mengaku mengikuti Nabi, tapi dia memusuhi keluarga Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dalam hadis dalam Sahih Bukhari, apa beliau katakan? Urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Jagalah kehormatan Nabimu Muhammad dengan menjaga kehormatan keluarganya, dengan menjaga kehormatan keturunannya. Ini pesan dari Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Maka itu saudara ahlu sunnah wal jamaah semuanya sepakat wajib umat Islam cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ahlul bait Nabi, cinta kepada semua para sahabat Nabi, dan cinta kepada para ulama, serta cinta sesama orang yang beriman. Begitu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap cinta kepada Allah, siap cinta kepada Rasulullah,
siap cinta kepada keluarga Nabi, siap cinta kepada para sahabat Nabi, siap untuk cinta kepada para ulama, siap cinta kepada orang yang beriman. Takbir, takbir, sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim mubarak alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, saya menyampaikan begini, saudara, bukan saya ingin mewakili para habaib buat ngemis-ngemis dicintai, tidak. Kami keluarga besar Nabi, keturunan Nabi, tidak akan pernah boleh untuk mengemis-ngemis dicintai orang, tidak. Kami tidak boleh ngemis-ngemis untuk dihormati orang, tidak. Kami tidak butuh untuk dicintai atau dihormati, tapi umat Islam yang memang wajib untuk mencintai dan menghormati sesuai dengan amanat Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quranul Karim Allah mengatakan kepada Nabi, saudara, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurbah. Qul, katakan wahai Rasul, katakan wahai Nabi, katakan kepada kaum punya umat, la as'alukum alaihi ajran, aku tidak meminta upah apapun, balas jasa apapun kepada kalian, hei umat Islam, atas segala jasaku menyampaikan dakwah ini, illa, melainkan al-mawaddata fil qurba, cinta kasih kepada keluargaku. Masya Allah, ini Allah yang perintahkan Nabi untuk berkata begitu, saudara. Maka itu wajib umat Nabi untuk cinta kepada keluarga Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi tidak? Cinta Nabi tidak? Siap cinta kepada keluarganya? Takbir. Alhamdulillah. Nah, maka itu Bapak Ibu, saya sampaikan, saya dan kawan-kawan semua para habaib tidak akan diam kalau melihat siapapun coba-coba untuk merusak ajaran Nabi. Ahmadiyah ingin merusak ajaran Islam, kami akan lawan sampai ke akar-akarnya, sampai kapanpun selama hayat masih dikandung badan. Kami akan terus berjuang agar Ahmadiyah dibubarkan dari bumi Indonesia. Setuju tidak? Setuju tidak? Dan kami tidak peduli apakah itu menteri, apakah itu jenderal, apakah itu presiden, apakah itu habib, apakah itu kiai, apakah itu ajangan, apakah itu gus, saudara. Kami tidak peduli. Kalau coba-coba menghina Islam, akan kami lawan sampai tetes darah yang terakhir. Makanya saya tidak bisa diam. Begitu ada seorang tokoh yang dianggap wali mengatakan Al-Quranul Karim kitab suci yang paling porno di dunia. Biadab. Saya tidak peduli siapapun yang mengatakan ini, saudara. Apakah dia seorang habib, apakah kiai, apakah seorang gus, apakah dianggap wali, ini kalimat sudah menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina Rasul, menghina Islam. Anda boleh buka kitab Sulamut Taufik, man istahza'a bil Quran faqad irtadda, barang siapa yang memperolok-olok Al-Quran, melecehkan Al-Quran, menghina Al-Quran, maka dia murtad. Kalau dia sampai matinya tidak taubat, tidak kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat, mati dalam keadaan kafir, murtad, keluar dari Islam. Saya nggak peduli mau yang ngomong itu jenderal, menteri, presiden, mau habib, saudara, walaupun dia keturunan Rasul. Ada habib bicara begitu, kafir. Begitu juga kiai, mau gusnya, saudara, saya nggak peduli mau gas, jis, gus, nggak ada urusan. Kalau berani menghina Al-Quran, mereka menghina Islam, murtad, kafir, kami lawan. Jadi jangan, habaib jangan diancam-ancam. Wah, Habib Rizik kalau begitu nanti saya jegat. Iya. Habib mau diancam, mau dijegat-jegat, ya. Nggak jenderal aja gue lawan, apalagi dia. Jangan, saudara, jangan. Polisi mau nangkep saya, mesti ngerain pasukannya 5.000 orang, pakai senjata lengkap. Saya cuma sendiri, mau ditangkap sampai 5.000, dipikir rampok apa gitu. Jangan, kita nggak bakal mundur, saudara. Jangan. Kami abna'ur Rasul, kami para habaib keturunan Rasulullah, demi Allah. Kalau kami sudah berjuang untuk membela Islam, selangkah pun kami tidak akan pernah mundur. Malam hari ini seorang habib dibunuh karena memperjuangkan Islam. Besok akan lahir ribuan habib-habib yang lainnya untuk
melanjutkan perjuangan, saudara. Jika malam hari ini ada ustadz, ada kiai, ada ajangan yang dibunuh karena membela Islam, besok akan ada ribuan ajangan, ribuan kiai yang akan melanjutkan perjuangan walaupun dibunuh 1000 kali. Takbir, takbir, takbir. Alhamdulillah. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada Allah. Jadi selama kami hayat masih di kandung badan, kami tidak akan ridha siapapun mencoba-coba untuk merubah-rubah ajaran datuk kami, agama yang dibawa oleh kakek moyang kami, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi kita semua, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hal saya sampaikan, kami para habaib di Indonesia bukan orang asing, kami penduduk negeri ini, saudara. Kami termasuk bangsa Indonesia ini. Kenapa? Karena dulu kakek-kakek kami ketika mereka datang dari Timur Tengah ke Indonesia, mereka tidak ada yang bawa istri, saudara. Kakek saya, kakek Habib Abdullah, kakek-kakek kami, saudara, datang ke Indonesia tidak ada yang bawa istri. Mereka datang, mereka dakwah, mereka berhubungan dengan masyarakat Indonesia, dan mereka kawin dengan perempuan-perempuan Indonesia. Nenek-nenek kami orang Indonesia semua. Nenek saya orang Betawi, saudara. Nenek saya dari bapak orang Betawi, nenek saya dari ibu orang Sunda, saudara. Kenapa? Karena kakek-kakek kami datang kemari berdakwah, mereka tidak bawa istri. Sampai di sini mereka saling berasimilasi, mereka menikah dengan orang-orang Indonesia. Karena itu yang ada dalam darah kami, darah keluarga Rasul dan juga darah moyangnya orang Indonesia. Jadi kami bukan orang asing di sini. Kami bukan non-pri, kami tidak siap untuk dikatakan non-pri. Kami pribumi Indonesia. Di mana kami berpijak, di situ negeri kami. Di mana kami dilahirkan, di situ tanah air kami. Di mana kami berada, di situ kami akan berjuang untuk membela agama, membela negara, membela bangsa sampai tetes darah yang terakhir. Takbir. Nah, ini sengaja saya sampaikan. Nah, nanti ada mengatakan, oh Habib itu kan orang asing, Habib itu kan bukan orang Indonesia, Habib itu kan numpang. Kurang ajar, sudah. Kalau para habaib tidak datang ke negara Republik ini, saudara, tidak ada Wali Songo. Kalau tidak ada Wali Songo yang menginjakkan kakinya di Pulau Jawa, tidak ada yang masuk Islam, saudara. Nah, jadi sekali lagi, kami para habaib yang ada di Indonesia, alhamdulillah, kami adalah bangsa Indonesia, kami adalah rakyat Indonesia. Kami di sini tidak menumpang atau menyewa, tapi ini adalah tanah kelahiran kami, ini adalah negeri kami. Karena itu kami tidak rela kalau Indonesia dirusak oleh siapapun, saudara. Jadi Bapak Ibu jangan salah paham lagi ke depan bahwa kami dari Front Pembela Islam, begitulah kami berjuang selama ini. Kami berjuang tidak gerusa-gerusu. Sebelum saya akhiri ceramah ini, saudara, saya mau ingatkan, kami berjuang tidak gerusa-gerusu. Kalau ada tempat maksiat yang kami mau tutup, kami selalu tulis surat dulu. Kami kasih tahu Pak Lurah, Pak Camat, sampai Gubernur. Kami kasih tahu anggota Dewan di DPRD. Kami kasih tahu Kapolsek, Kapolres, sampai Kapolda, saudara. Kadang-kadang kami harus menunggu 3 bulan, 6 bulan. Kalau nggak ditanggapi juga, kita kirim surat kedua. Kalau nggak ditanggapi juga, kami kirim lagi surat ketiga. Tolong dong Pak, itu tempat pelacuran ditutup. Masyarakat sudah tidak suka, itu tempat merusak. Kadang-kadang kami tunggu jawaban hampir 1 tahun, saudara. Kalau 1 tahun sudah tidak ada tindakan, kami demo damai dulu, baca sholawat, baca istighfar. Kenapa kami demo? Mungkin selama ini kami kirim surat, hurufnya kecil-kecil. Jadi saya dan kawan-kawan perlu demo supaya bawa spanduk hurufnya gede biar pejabat bisa baca. Mungkin selama ini kami dialog dengan santun sopan, mungkin suara kami nggak terdengar. Jadi kami demo bawa toak yang gede biar pejabat budaknya baik. Nah, kalau demo udah nggak mempan juga, kami minta untuk diskusi. Ayo kita diskusi, ayo kita adu argumentasi. Nah, ini biasanya upaya ini bisa 1 tahun, ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun. Kalau sudah tidak bisa teratasi juga, pejabat tidak mau tahu, polisi tidak mau tahu, terpaksa anak-anak kami mengambil dengan caranya, saudara.
Nah ini kadang-kadang yang masuk TV yang lagi berantemnya doang. Lagi nulis surat nggak masuk TV, betul. Lagi dialog nggak masuk TV, betul. Nah begitu berantem baru masuk TV sudah. Ini dia. Nah giliran FPI turun ke Aceh, 1.300 laskar turun ke Aceh. Saya yang pimpin, saya yang bawa. Kami tinggal di kemah, di Taman Makam Pahlawan, di kuburan. 4 bulan kami tinggal di kuburan. Tiap hari kerja kami mengevakuasi mayat-mayat saudara kami, saudara. 4 bulan kami kerja, 70.000 mayat lebih kami evakuasi. Kami ambil, saudara, kita bersihkan, kita bungkus, kita sholatkan, kita kuburkan dengan cara Islam, saudara. Ada masuk TV? Nggak ada. Ada gempa di Sumatera Barat, Padang. Turun laskar-laskar FPI ke sana. Kita bangun sekolah-sekolah darurat, hampir semua sekolah rubuh. Sementara anak-anak kita banyak yang harus menghadapi ujian, mereka mau belajar. Kalau nunggu bantuan dari pemerintah, saudara, 1 tahun lagi baru sekolah mereka bisa dibangun. Bukan 1 sekolah yang rubuh, semua sekolah. Kami datang, kami kumpulkan para donatur, kami bangun sekolah-sekolah darurat, walaupun hanya sekedar dari kain dan dari triplek, saudara. Tapi sampai hari ini puluhan sekolah yang kami bangun dipakai, bermanfaat untuk belajar anak-anak sekolah. Ada masuk TV? Nggak ada. Gempa di Jawa Barat, saudara, Garut, Tasik, Ciamis, saudara, sampai ke Cigalontang sana. Kita turunkan laskar, turunkan laskar-laskar di Jawa Barat, bikin sumur-sumur bor dengan kedalaman hampir 100 meter untuk mendapatkan air buat masyarakat di kampung-kampung. Bangun sumur bor di sana, bangun sumur bor di sini, bantu rumah-rumah yang rubuh. Ada masuk TV? Nah kalau di Monas lagi ngemplangin orang baru masuk TV. Nah, lagi ngemplangin Ahmadiyah baru masuk TV, betul? Betul? Nah, saya tanya, kalau begitu TV adil tidak? Adil tidak? Nih kalau lagi dakwah begini nih, ribuan yang hadir, ada masuk TV? Enggak ada. Masya Allah. Nah sekarang kita lihat Tanjung Priok, saudara. Oh katanya FPI anarkis. Begitu di Tanjung Priok terjadi keributan antara aparat dengan masyarakat, bakar-bakaran, bunuh-bunuhan. Ternyata apa yang dilakukan FPI? FPI turun menenangkan mereka, selesai. Ternyata dengan kompromi bisa selesai tidak? Dengan musyawarah bisa selesai tidak? Mana itu tokoh-tokoh liberal yang katanya mereka pembela rakyat? Ada yang turun, saudara? Ada saat kejadian mereka berani turun. Ada saat kejadian mereka berani untuk mendamaikan, meredam masyarakat yang begitu marah. Yang kalau melihat aparat sudah ada semangat untuk membunuh dia. 81 kendaraan dibakar, saudara. Di mana itu tokoh-tokoh yang sok alim, yang sok memperjuangkan hak-hak asasi manusia, yang pura-pura jadi pahlawan? Begitu sudah tenang, baru mereka datang, saudara. Jadi pahlawan kesiangan. Begitu udah datang belakangan pakai nyalain masyarakat lagi. Masya Allah. Jangan saudara, jangan menzalimi umat. Betul? Betul? Peristiwa Tanjung Priok itu baru ngadepin Habib yang udah mati. Bagaimana ngadepin Habib yang hidup? Ngadepin yang mati aja udah bakar-bakaran. Jangan ganggu habaib, saudara. Jangan. Habaib nggak pernah mau bikin kacau di negeri ini. Habaib selalu ingin mengajak agar negeri ini baik, negeri ini tidak ada maksiat, negeri ini cinta kepada rakyat. Setuju tidak? Setuju tidak? Jadi kalau di Indonesia pabrik minuman keras ditutup, setuju tidak? Sarang judi ditutup, setuju tidak? Sarang pelacuran ditutup, setuju tidak? Takbir! Nah itu yang sedang kami perjuangkan, saudara. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, walaupun kami melakukan hizbah, kami sangat-sangat menghormati dan menghargai kiai-kiai kami yang melakukan dakwah dengan lembut, dengan santun, dengan ramah. Kadang-kadang apa yang mereka lakukan adalah hal yang tidak mampu kami untuk melakukannya. Alhamdulillah. Nah itulah kira-kira sampai di sini saya tanya, jelas tidak visi misi Front Pembela Islam? Jelas tidak? Jadi ada dakwah, ada hizbah, ada jihad. Nah kita harus saling menghargai. Karena itu Bapak Ibu jangan kaget
Di FPI ada lembaga dakwah front, disingkat LDF. Nah, LDF ini isinya kiai-kiai, mubalik-mubalik, penceramah-penceramah. Kami kirim ke berbagai daerah, kami kirim ke pelosok-pelosok, kami kirim juga ke pulau-pulau terpencil. Nah, itu kami punya program dakwah. Jadi mana ustadz-ustadz yang lembut, yang santun, yang arif, yang bijak, yang tabah, yang tahan banting, mereka mau bersedia ngajar di pelosok-pelosok, saudara, kita kirim mereka ke pelosok-pelosok. Alhamdulillah. Nah, untuk kisbahnya amar ma'ruf nahi munkarnya, Anda bisa lihat sendiri bagaimana laskar-laskar FPI di mana-mana, bukan hanya di Jakarta, di mana-mana mereka selalu melakukan reaksi-reaksi yang positif untuk menutup tempat-tempat maksiat yang ada. Dan Anda bisa lihat berapa banyak tempat maksiat yang ditutup karena perjuangan mereka. Di Sumedangnya, di Bandungnya, di mana-mana tempat banyak lokalisasi-lokalisasi yang ditutup, yaitu anugerah dari Allah, barakah dari Allah yang Allah berikan kepada anak-anak kami yang berjuang dengan ikhlas tanpa dibayar. Alhamdulillah. Jadi kami juga melakukan hisbah jihad. Kami juga tidak berhenti untuk melakukan jihad. Ketika Ambon bergejolak, ketika Poso bergejolak, kami kirimkan laskar-laskar kami untuk perang di sana. Astagfirullah, Rabbi asyakur, astagfirullah, Rabbi asyakur, astagfirullah, Rabbi asyakur. Islam